tentang kebaikan. Wa qallallahu ta'ala, Allah berfirman fil Qur'anil Karim fi suratil Baqarah, bismillahirrahmanirrahim, fastabiqul khairat, berlombalah kalian di dalam kebaikan. Sering kita dengar ayat ini, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Suruh cepet-cepetan. Bikin majelis yang banyak, bikin pengajian yang banyak, yang rapat bukan tujuan untuk hebat-hebatan jamaah, bukan untuk banyak-banyakan suara, dukungan, tapi kita taat akan perintahnya Allah. Hasil setelah pembahasan silah yang 2 minggu yang lalu, ternyata kejadian yang Al-Habib Umar ya, Sayyidi Habib Umar bin Hafid yang ditanya masalah LGBT, ternyata beliau menjawab dengan jawaban yaitu silah, tetap jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dalam keadaan yang seperti itu, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah putus sholat, jangan pernah putus ibadah, jangan pernah putus untuk terus menambah kebaikan, ibadah-ibadah yang sesuai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah panjang lebar kita jelaskan. Karena kenapa ibadah silah ini, hubungan kita sama Allah ini harus selalu kita jaga dengan ibadah semampu kita. Ibadah semampu kita. Karena orang itu tidak akan kafir karena minum khamr. Orang ini tidak akan kafir karena berzina. Orang tidak akan kafir karena berjudi. Tapi orang bisa kafir ketika meninggalkan sholat secara 3 kali berturut-turut dengan sengaja. Wa man taraka sholati faqad kafara jiharon. Orang yang meninggalkan sholat secara terang-terangan berarti dia telah kafir keluar dari Islam secara terang-terangan. A'udzubillahi min dzalik ya. Semoga hubungan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu, sampai puncaknya nanti kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam keadaan punya hubungan yang baik dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan sekarang kita lanjutkan bab. Setelah sila di sini ada anjuran, yaitu babu fil mubadarati ilal khairat. Bab tentang bersegera di dalam kebaikan. Tak geremeng soalnya enggak. Bab fil mubadarati ilal khairat, yaitu bab tentang bersegera tentang kebaikan. Wa qallallahu ta'ala, Allah berfirman fil Qur'anil Karim fi suratil Baqarah, bismillahirrahmanirrahim, fastabiqul khairat, berlombalah kalian di dalam kebaikan. Sering kita dengar ayat ini, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Suruh cepet-cepetan. Bikin majelis yang banyak, bikin pengajian yang banyak, yang rapat bukan tujuan untuk hebat-hebatan jamaah, bukan untuk banyak-banyakan suara, dukungan, tapi kita taat akan perintahnya Allah, berlomba di dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin arduha, yang Allah itu memiliki jannah, surga yang luasnya meliputi langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang bertakwa. Yang pertama fastabiqul khairat, yang kedua wasari'u ilal maghfirah, bersegeralah menuju ke ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, berarti cepat-cepatan istighfar, cepat-cepatan taubat. Berarti setiap hari harus istighfar. Iya. Terus gimana keadaan kita? Untuk mencari ampunan Allah, pertama kita istighfar yang sudah dianjurkan sesuai syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah lupa istighfar 70 kali, minimal 1 hari, minimal 70 kali. Dan setelah itu dengan apa? Setelah syariat-syariat kewajiban yang telah kita kerjakan untuk mencari ampunan dan ridha Allah adalah dengan hadir majelis-majelis ilmu seperti ini. Tidak keluar orang dari majelis ilmu ini dengan perasaan yang benar-benar husnudzon billah ya, dengan perasaan yang baik, hadir dengan niat yang baik, tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya rugi.
Kau bikin majelis pengajian, kalau cuma cari banyak-banyakan jamaah, banyak-banyakan suara, dukungan, dan naudzubillah, di situ jamaahnya tidak tertib, campur laki perempuan tanpa adab, sholawat Nabi sambil joget. Ya gimana kita mendapatkan rahmatnya Allah dalam keadaan yang seperti itu? Tidak ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tertib, yang khusyuk. Karena yang kita harap, yang penuh dosa ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, yaitu duduk dengan solihin. Duduk berkumpul dengan orang-orang soleh. Tetap kembali lagi. Jadi kumpulnya kita di sini sudah termasuk berkumpul dengan orang soleh. Karena tidak berkumpul 40 dari umatnya Rasulullah SAW. Kecuali di antara kita ini ada wali min auliyaillah. Dan kita tidak tahu wali itu yang mana. Karena syaratnya wali itu dicintai Allah. Tidak tahu, ya mungkin Bang Ijang nih wali, amin ya. Gara-gara duduk sama Bang Ijang diampuni semua dosanya. Amin ya rabbal. Tidak tahu ya. Bang Ijang GR dah ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya harus kita punya cita-cita tuh harus jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kita dihadirkannya kita di majelis ilmu, dikenalkannya kita dengan orang-orang soleh, itu adalah suatu kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung. Dan harusnya setelah kita majelis-majelis ilmu seperti ini, duduknya kita bersama orang-orang soleh ini, langsung ucapkan sepenuh hati, Alhamdulillah, pakai hati. Alhamdulillah pakai hati. Karena apa? Ketika orang bersyukur kepada Allah, nikmatnya akan ditambah. Kenikmatan apa itu nanti? Kehusyuan di dalam sholat, pemahaman di dalam ilmu. Kalau anda pernah bersyukur, Ustaz, anak ini pengajian 10 tahun ya, ngaji sama habis berapa habib sudah ya. Entekno berapa kiai sudah, tak paham-paham ya, tak tahu syukur berarti kau. Ya apa? Syukurnya ketika dapat duit 1 juta, alhamdulillah. Dapat duit 10 juta, alhamdulillah. Jadi semakin besar duitnya, alhamdulillahnya semakin dalam. Dan itulah kita. Tidak heran, tiap pengajian yang kita dapat 0. Ya bukan 0 dapatnya sedikit. Keluar dari pengajian, alhamdulillah, biasa aja. Padahal ini nikmat yang besar. Contoh ini sedikit nikmat yang besar ya. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Allah yarham guru kita, guru mulia kita. Habib Hashim bin Abdullah Segaf. Dulu pertama kali tinggal buka pondok di Habibullah, almarhum duduk di sini di masjid itu, manggil, "Wung, sini yo. Aku pengen ada kiai yang ngomongnya pakai bahasa kau-kau." Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Al-Fakir, duduknya Al-Fakir di sini nih bukan karena anak yang hebat, bukan karena pinter, enggak. Berkah dari Habib Hashim bin Abdullah Segaf sallallahu alaihi Muhammad. Ya apa ya? Almarhum ya. Aku pengen ada kiai, ini belum ada ini. Kiai orang sini, yang asli orang sini, yang ceramah pakai bahasa kau-kau. Pondok besok kau ya. Terus dipanggil lagi, habis itu pengajian di sini panggil rumah Gus Mat. Wung sini. Bajunya besok bawa ke pondok. Iya Bib. Kok bisa ngomong iya ini loh? Paling tawarin pondok balik tak pernah mau dulu. Itu sampai pondok. Ya Allah alam sudah yang tahu keadaan anak di pondok ya paham sendiri ya. Males, bolosan. Ala kulli hal. Kalau ngelihat untuk bawa umat mustahil kayaknya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cuma menyampaikan pesan dari guru ke guru. Bukan karena Al-Fakir yang hebat, pintar, enggak, bodoh sama bodohnya sudah. Sama-sama belajar. Cuma menyampaikan amanat dari guru. Yang semoga kita semua dapat keberkahnya ya. Amin ya rabbal alamin. Hasil dari duduk bersama orang-orang soleh. Hasil dari duduk bersama orang-orang soleh. Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Segafnya pernah bilang. Al-Fakir, ana kata Habib Taufik. Saat ini Ana merasakan setelah apa? Ana merasakan berkah dari Habib Soleh Tanggul setelah 20 tahun duduk bersama beliau. Karena apa? Ketika Habib Taufik masih kecil kan namanya siapa dulu? Kan diganti. Yang ganti Habib Soleh Tanggul. Bilang ganti anak ente bernama Taufik. Karena nanti ini anak ini yang akan memberikan taufik kepada orang-orang besok di sekitarnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Berkah dari Habib Soleh Tanggul. Makanya termasuk nikmat yang jarang kita syukuri
adalah dikenalkannya kita bersama orang-orang soleh. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dianggap nikmat? Karena kalau orang pengen kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri ini ya, orang yang pengen kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan didudukkan dengan orang yang kenal. Kalau orang pengen kenal dengan Allah, maka dia akan didudukkan di depan orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita mau sendirian kenal sama Allah, mustahil. Kalau orang pengen dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu Allah akan dudukkan di hadapan orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga terus keberkahan ini bersambung ya, dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada keluarga-keluarga kita. Ini yang perlu kita syukuri. Selesai di majelis, selesai mandang guru-guru mulia yang sekarang masih tersisa di Banyuwangi, yang di Jawa Timur, ketua Robitoh kita Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, di Dalwa ada Al-Habib Zain Baharun. Ketika memandang orang-orang mulia ini saat haul, langsung bilang, Alhamdulillah ya Allah, syukuri. Ojo biasa-biasa aja. Karena nanti di situ Allah akan tambah demi kenikmatan yang akan menguatkan iman kita ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Terus Ustaz, agar kita tetap di dalam kebaikan ini bagaimana setelah bersyukur tadi itu? Istiqomah, silah, bersegera di dalam kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan yang akan bermunculan ini karena sebab duduknya kita dengan orang-orang yang baik. Kebaikan-kebaikan yang akan keluar karena sebab duduknya kita bersama orang-orang yang baik. Cuman terkadang orang-orang ini tidak tahu caranya mengambil hikmah dari orang-orang soleh ini, tidak tahu. Makanya perlunya kita murabbi di situ guru. Banyak dari as-salafu orang-orang yang hidup di zamannya Al-Habib Saleh Al-Hamid, tapi sedikit yang bisa mengambil hikmah dari beliau. Banyak orang-orang yang hidup di sekitar Al-Habib Abu Bakar Asgaf Gresik, tapi sedikit yang mengambil hikmah dari beliau. Tidak tahu caranya. Tahu sendiri ya, majelisnya beliau yang hadir cuma 5 orang, 3 orang, 4 orang, Al-Habib Abu Bakar Asgaf. Kenapa? Karena orang-orang yang di sekitarnya tidak tahu cara mengambil hikmah. Setelah meninggalnya beliau, dibuka karohmanya, baru orang-orang teriak semua, ya Allah, ya apa? Getunnya setelah meninggal. Kurbu minal wali yang bagi adab wal husnudzon al kamil. Ini maksudnya termasuk salah satu cara agar kita mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Agar kita ini selalu di dalam kebaikan. Yaitu adalah apa? Dengan dekat dengan orang-orang soleh. Wali min awliyaillah. Al-kurbi minal wali yang bagi adab wa husnudzon al kamil. Perlu ketika dekat dengan wali min awliyaillah, yang diperlukan adalah husnudzon yang sempurna. Prasangka baik yang sempurna. Wa in syahidta hususiyah. Jika kalian menyaksikan kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan, utuwiyatal basyariyah, dan sudah tidak lagi memandang sisi kemanusiaannya, ta'addabta ma'ahu intafa'ta wa sa'idta. Kita pandang dengan khususiyah, dengan husnudzon, dengan husnudzon yang sempurna, dengan adab yang sempurna, maka kalian akan mendapatkan manfaat dan akan bahagia dunia sampai akhirat. Kalau ada manfaat untuk badannya, sampai anaknya nanti. Banyak sudah kita dengar cerita-cerita orang soleh-soleh kita ini. Ya almarhum, yang deket-deket aja ya, tidak usah yang jauh-jauh ya. Yang deket-deket aja. Almarhum Al-Habib Faisal Al-Hamid. Soalnya tonggo kan deket. Kalau jauh-jauh berat, ziarahnya berat. Al-Habib Faisal Al-Hamid. Beliau ini kalau bikin majelis setiap minggu, kalau tak ngundang ke rumah orangnya, SMS setiap hari. Setiap minggu. Tiap malam Jumat di SMS-i, kalau tidak diundang. Walhasil ya. Sampai ada satu orang yang mulai zaman masa hidupnya beliau, sampai meninggalnya beliau, tonggo dekat rumahnya Faisal. Oleh raham semoga orang itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan diangkat derajatnya ya. Orang soleh, Islam, orang soleh, insya Allah lah sudah. Cuman tak pernah hadir, diundang bolak-balik sampai meninggalnya Habib Faisal. Ngundang sampai meninggalnya Habib Faisal Al-Hamid, tak pernah hadir namanya pengajian malam Jumat. Walhasil sekarang orang-orang getun, ini ada satu anak, tak
pernah nampak di majelis, cuman ini kok sering hadir pengajian. Dan ketika hadir Alhamidiyah malam Jumat, bukan cuma hadir ya, untuk pengajian ikut bersih-bersih ini itu. Ini siapa anak ini? Tak ada yang kenal. Tak ada yang tahu, tak ada, ibaratnya jarang ada keluarganya yang ikut hadir, tak ada. Jadi anak-anak majelis tak ada yang kenal. Ini siapa ini? Walhasil subhanallah ya. Ternyata ini anaknya orang yang dulu suka diundang sama almarhum. Ya, orang tuanya tak hadir, anaknya yang hadir. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada satu anak majelis ngomong, Ustadz harus kayak gitu ya, yang laten sama anak-anak ini. Undangan terus. Aku kok suruh ngundang orang, ayo ngaji sampai nganti anaknya yang ikut hadir, jejek gitu dah ya. Tak selahaten. Allah. Tapi sabarnya almarhum gimana sudah? Ngundang, yang ditunggu siapa? Bukan dia yang ditunggu, anaknya. Sallallahu alaihi Muhammad. Rahmatnya hatinya beliau. Kalau awak dewe diundang sampai nungguin anaknya yang ikut ngaji ya jejek gitu sekalian ya. Apalagi Bang Ijang, oh loh, pun tak terima, gubrak-gabrik sama Bang Ijang. Sallallahu alaihi Muhammad. Rahmat di dalam hati-hati beliau ini. Akan manfaat ketika punya rasa husnudzon. Meskipun tak hadir, tapi tetap ada husnudzon, tawadhu. Berbeda, sudah tak hadir, ngenyek. Nah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fahadar ya, dagingnya ulama itu beracun. Orang gibah orang, dosanya seperti makan bangkai orang yang diomongi. Gibah. Gibah ini dosanya tergantung siapa yang diomongi. Semakin besar orang yang diomongi, semakin besar dosanya. Yang diomongi ulama, yang diomongi habaib, yang diomongi kiai, tambah besar dosanya. Fahdar, mulut hati-hati. Akhir zaman, fitnah. Ini yang kita di majelis ini, tidak usah ikut-ikut dengan yang di luar sudah. Kita punya kiblat sendiri. Almarhum Habib Hashim bin Abdullah Segaf. Tak usah ruwet sama yang di luar. Ustaz, ini di keluar sekarang kiai ini Habib sudah urusannya masing-masing sudah ya. Kita yang di Banyuwangi alhamdulillah sudah punya kiblat Al Habib Hashim bin Abdullah As-Segaf. Orang soleh, kita tahu dengan beliau kesehariannya beliau, perjuangannya dakwahnya beliau, meninggalnya dalam keadaan ceramah yang menunjukkan keikhlasannya beliau ya. Terus kita mau kiblat kok bingung jauh-jauh ini ngapain? Yang punya husnudzon yang baik dengan orang-orang soleh. Apa penyebabnya? Agar kebaikan demi kebaikan terus menancap di dalam hati kita, mengalir dalam hati kita, sehingga terus kita punya semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa hakada. Karena qila laisa hurman alla turzaqa majalisatus salihin walakinna hirman kullu hirman an turzaqas salihin summa lam turzaqal adab ma'hum. Dikatakan rugi itu bukan karena tidak bisa hadir majelis. Ya, tidak bisa hadir majelis itu sudah rugi sudah. Cuman orang yang rugi total, hancur, celaka. Dia dikasih rizki untuk bertemu orang-orang soleh. Dikasih rizki untuk bisa kumpul, kenal bahkan dengan orang-orang soleh. Tapi dia tidak diberikan rizki untuk bisa beradab dan berhusnudzon bersama mereka. A'udzubillahi min dzalik ya. Dikatakan orang yang rugi, kenal, punya hubungan, tapi tidak bisa beradab dan berakhlak bersama mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga hati kita diberikan hidayah oleh Allah, agar kita bisa lebih memandang pada guru-guru kita, sehingga kita bisa mengambil berkah dari beliau-beliau semua ya. Amin Allahumma amin. Wahakada. Pelan-pelan. Suhbatul ahyar namanya. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu benteng paling utama di akhir zaman. Benteng paling utama di akhir zaman. Kita ini yang di sini mungkin bingung. Ustadz, maksudnya ruwetnya di luar ini kayak apa? Tidak sadar kita ini. Kita ini tidak sadar karena apa? Kita ini dalam keadaan nikmat. Fi riyad min riyadul jannah, majelis-majelisul ilm, majelis-majelis ilmu seperti ini, majelis-majelis dzikir ini, Allah akan berikan ketenangan. Meskipun di luar ini sekarang, kita ini sampai tidak sadar kalau di luar ini sekarang ruwet. Kenapa? Keluar dari majelis, kita di tempat kerja, kemudian hadir majelis lagi, Allah berikan dingin hati ini ya.
Padahal orang-orang di luar sana itu ruwet, yang kisru, yang cekcok, ngomongi ini, ngomongi itu. Sampai naudzubillah ragu dengan keimanan ini orang-orang sekarang. Ikut Habib salah, ikut Kiai salah, dia ikut apa-apa akhirnya. Bingung mereka. Dan kita diberikan kenikmatan karena apa? Sebab majelis-majelis ilmu ini yang mendatangkan rahmatnya Allah, sehingga mau tidak mau kita akan tersirami oleh rahmat. Berbeda dengan orang-orang yang tidak ikut majelis. Dia kehidupannya mungkin lebih kaya, mungkin lebih soge, mungkin punya jabatan, tapi demi Allah hidupnya tak bahagia. Meskipun yang hadir majelis ini tidak terlalu punya uang, tak pati sehat, rodok sakit gitu, ada yang belum berbini gitu ya. Allah Muhammad, tapi diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin anak-anak majelis yang istiqomah hadir majelis sampai punya perasaan lanjut apa enggak hidup ini ya. Siapa orang-orang yang lompat dari kapal, gantung diri, orang-orang yang tidak pernah ikut pengajian. Karena hatinya kering dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita belajar berada di jajaran guru-guru kita, di belakang guru-guru kita yang bersambung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah limpahkan rahmatnya kepada hati kita. Allah limpahkan rahmatnya kepada keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sehingga kita bisa istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah izinkan kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada puncaknya nanti, sehingga dengan amal yang sedikit ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan memandang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di padang mahsyar Rasul yang akan memanggil kita dengan sebutan ummati, 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 dan kita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bangganya, dengan gembiranya, bersalaman dengan beliau, bisa meminum air telaga haud dari tangan suci beliau, sehingga kita bisa masuk surga dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam bissawab. Wa hakadha minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.